Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yuliana dari kelas Ilmu Ekonomi C dengan NIM 90300122023 akan menjelaskan materi dari makalah saya dengan judul Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang luar biasa dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan suatu negara dari waktu ke waktu. Terlebih pada negara yang sedang berkembang, kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah di berbagai belahan negara. Dan kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Tabel 1.1 di sini menyajikan tingkat penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai 2022, di mana di tahun 2013 tingkat penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 5,49% dan di tahun 2022 mencapai 6,16%. Kepadatan jumlah penduduk. Lembaga Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dalam penambahan jumlah penduduk miskin. Pada tabel 2 menyajikan data tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, di mana di tahun 2022 mencapai 1.310 jiwa. Pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Banten. Pada tabel 3 menyajikan data tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, di mana tingkat pengangguran mengalami naik turun. Dari awalnya di tahun 2013 tingkat penganggurannya sebesar 9,9%, kemudian terjadi peningkatan yang di tahun 2020 sebanyak 10,64% dan di 2022 tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebesar 8,08%. Jadi dari analisis tersebut diduga kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran secara bersamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Kemudian melakukan analisis regresi linear berganda, di mana pada tabel 4 merupakan data 10 tahun terakhir, di mana Y merupakan tingkat penduduk miskin, X1 merupakan tingkat kepadatan penduduk, dan X2 adalah tingkat pengangguran. Dari tabel 4 tersebut ditemukan persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan minus 43,74 ditambah 0,04 X1 dan dikurang 0,116 X2. Kemudian pengujian hipotesis koefisien regresi berganda parameter B1 dan secara serentak dengan formulasi hipotesis
Hipotesis 0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya X1 dan X2 tidak mempengaruhi Y. Hipotesis 1, B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, yang artinya X1 dan X2 mempengaruhi Y, atau paling sedikit ada X yang mempengaruhi Y. Nah, dengan menggunakan taraf nyata 1%, maka ditemukan nilai F tabelnya adalah 9,55. Kemudian kriteria pengujian, H0 diterima apabila F0 lebih kecil dari 9,55 dan H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 9,55. Kemudian dari hasil tabel 4 tadi didapatkan JKT sebesar 4,75, JKR 87.351,64156 dan JKE sebesar minus 87.346,89156. Kemudian dari JKT, JKR, dan JKE tersebut dimasukkan ke tabel Innova, maka menghasilkan F0 sama dengan minus 3,5. Karena F0-nya sama dengan minus 3,50 lebih kecil daripada F tabelnya yaitu 9,55, maka H0 diterima. Artinya secara bersama-sama X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan atau berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten, secara bersama-sama jumlah penduduk dan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.